Karena orang hebat itu nggak sibuk ngerendahin orang lain, tapi dia sibuk ngebangun hal yang baru. Kalian tahu nggak, di zaman sekarang ini, banyak orang yang terlalu sibuk pengen jadi seperti orang lain. Lihat teman sukses ikut-ikutan, lihat orang kaya langsung ngerasa minder. Scroll media sosial isinya pencapaian orang, bikin kita ngerasa hidup kita tuh kecil banget. Padahal ya, tiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Kalian gak harus jadi dia, kalian cukup jadi diri kalian sendiri, tapi versi yang terus berkembang. Gak stuck, gak nyerah, dan gak pura-pura. Hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling duluan sukses. Kalian gak terlambat, kalian cuma beda jalur. Ada yang umur 20 udah punya usaha, ada yang umur 30 baru mulai dari nol. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan semuanya gak masalah. Tapi yang bahaya itu, kalau kalian terus-terusan ngebandingin diri kalian sama orang lain, kalian terus mikir, aku harus kayak dia. Padahal kalian gak tahu apa yang dia korbankan buat sampai di titik itu. Dan kalian gak sadar, kalian juga punya hal yang orang lain itu gak punya. Jadi versi terbaik dari diri kalian itu butuh proses. Kalian gak bakal bisa berubah dalam semalam, tapi kalian bisa mulai dari hari ini. Mulai dari hal-hal kecil kayak bangun lebih pagi, ngerjain apa yang kalian tunda, jujur sama diri sendiri, dan berhenti pura-pura kuat kalau emang lagi capek. Gak perlu tunggu motivasi datang. Kadang kita harus gerak dulu baru semangatnya nyusul. Kalian gak harus sempurna. Setiap orang punya kekurangan. Tapi bukan berarti kalian gak bisa jadi lebih baik. Yang penting kalian itu sadar mana yang perlu diperbaiki, mana yang bisa ditingkatkan. Kalian bisa gagal berkali-kali, tapi jangan pernah berhenti berkembang. Karena orang yang kuat itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang selalu mau bangkit. Kalian gak butuh validasi dari siapa-siapa. Kalian gak harus nunjukin semua progres ke media sosial. Kadang, yang penting itu kalian tahu kalian lagi berproses. Fokus sama hidup kalian sendiri. Belajar jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Jaga mental kalian, atur emosi, ngerti batas energi sendiri. Itu semua bagian dari versi terbaik kalian. Dan misalnya, kalau kamu ketemu sama orang yang suka merendahkan orang lain, dan ngerasa dirinya paling hebat, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah jangan gampang kebawa emosi. Karena orang model begini biasanya ngomong bukan buat diskusi, tapi buat ninggiin diri sendiri dan ngerendahin yang lain. Jadi, kalau kamu langsung merespon dengan emosi, itu cuman bikin mereka merasa berhasil. Kadang yang mereka cari emang itu, perhatian dan pengakuan. Kamu cukup senyumin aja, jawab santai seadanya. Misalnya dia ngomong, ya kamu sih biasa aja, aku mah udah ngerasain yang kayak gitu dari dulu. Kamu cukup bilang, wah mantap ya, semoga makin sukses ya. Lalu udah, gak usah dipanjangin. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu lebih dewasa. Kamu tahu mana omongan yang layak didengar dan mana yang cukup dilewatin. Penting juga buat kamu tetap yakin sama diri sendiri. Jangan sampai ucapan orang kayak gitu bikin kamu jadi mikir kamu gak cukup baik. Omongan orang gak nentuin nilai kamu. Yang tahu proses dan perjuangan kamu ya kamu sendiri, bukan mereka. Kadang, orang yang paling keras ngerendahin kita itu sebenarnya yang paling gak pede dalam hidupnya. Mereka ngerasa harus ninggiin diri sendiri karena takut gak dianggap. Kalau emang orang sekelilingmu makin toksik, makin suka nyindir, makin bikin kamu gak nyaman, ya gak apa-apa jaga jarak. Gak semua orang harus kita ladeni. Dan gak semua hubungan itu harus dipaksain jalan terus. Kadang, kamu gak bisa ubah sikap orang, tapi kamu bisa tentuin cara kamu merespon mereka. Kemarin ada yang nanya gini, apakah kita perlu meng-cut off orang-orang yang sombong dan toksik seperti itu? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Karena kalau kamu terus-terusan capek secara mental, direndahkan, ngerasa gak cukup, dan gak bisa jadi diri sendiri, itu tanda paling jelas bahwa kamu harus ambil jarak. Gak harus langsung cut off total kalau kamu belum siap, tapi batasin interaksinya. Atur jarak aman buat jaga kesehatan mental kamu. Karena gini, tumbuh itu susah kalau lingkungannya racun. Kamu bisa punya niat baik, semangat gede, tapi kalau tiap hari dikelilingi orang yang kerjanya nyindir, ngeremehin, dan ngerasa paling hebat, lama-lama kamu bakal mulai ragu sama diri sendiri. Dan kadang kita mikir, tapi dia kan teman aku dari dulu. Ya itu bisa aja,
Tapi lama kenal bukan berarti sehat. Nggak semua orang yang udah lama di hidup kita itu layak ikut sampai akhir. Ingat, menjaga jarak bukan berarti kamu itu jahat. Itu tandanya kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kamu berhak punya lingkungan yang suportif, yang sehat, yang bikin kamu berkembang tanpa tekanan dan rasa minder. Jadi, kalau kamu ngerasa udah nggak sanggup nerima energi negatif dari orang lain, jawabannya iya. Kamu boleh banget cut off atau minimal tarik batas dan lanjut hidup tanpa beban. Karena kamu bukan tong sampah emosi orang lain. Dan kamu punya hak untuk bahagia. Tanpa harus selalu sabar sama yang gak tahu diri. Jadi kuncinya, tetap kalem, tetap fokus ke perkembangan diri kamu sendiri. Jangan kasih mereka ruang buat ngacak-ngacak mental kamu. Karena semakin kamu tenang, semakin kamu berkembang, mereka sendiri yang bakal diam. Dan yang paling penting, kamu gak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Buktiin aja ke diri kamu sendiri tiap hari, bahwa kamu bisa lebih baik dari versi kamu yang kemarin. Karena orang hebat itu gak sibuk ngerendahin orang lain, tapi dia sibuk ngebangun hal yang baru. Ingat ya, jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri itu gak selalu kelihatan di mata orang lain. Tapi kamu bakal ngerasa sendiri kalau kamu udah jadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap jalanin hidup. Kamu gak perlu cepat. Kamu cuma perlu konsisten, pelan-pelan aja tapi terus berjalan. Karena diri kamu yang sekarang lagi dibentuk buat jadi lebih baik. Dan percayalah, kamu tuh cukup bisa. Dan kamu layak buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri.